Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan mutu iman dan takwa kita, supaya kita kelak apabila mati diterima di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang setimpal, mendapatkan surganya dan mendapatkan ridhonya. Apakah kita berpikir bahwa hidup di dunia ini untuk selamanya? Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa kematian sewaktu-waktu menjemput kita, sehingga kita tidak punya persiapan, atau ketika kita tidak pernah mempunyai semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang mungkin akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan tiap-tiap orang apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Hari esok di hari kiamat. Bukan hari esok hari Sabtu, tapi hari esok, hari di kemudian hari, pada hari ketika Allah akan memintai pertanggungjawaban dari kita sekalian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan hendaknya oleh tiap orang apa yang sudah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian lupa, jangan kalian lalaikan Allah. Jangan menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, sehingga Allah akan menjadikan kalian lupa akan diri kalian sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita serius dalam menjalani kehidupan ini. Ada ibadah yang harus kita lakukan, tauhid yang harus kita ikhlaskan, kita murnikan hanya untuk Allah, dan tidak boleh syirik dalam menjalani kehidupan ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan salat, dalam menjalankan titah-titah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dan untuk meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Kaum muslimin rahimani rahimakallah, kita memang sering lupa dan itu wajar. Tapi jangan kemudian lupa kita itu terus-menerus. Kita harus ingat dan harus sadar bahwa suatu saat kita akan mati dan kita akan salah
Tapi jangan terus-menerus, jangan tamada, jangan isror, jangan terus di dalam kesalahan. Jangan terus-terusan di dalam kesalahan, dalam ketidaktaatan, dalam ketidaktakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap bani Adam, keturunan Adam itu semuanya salah. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Tapi bani Adam kita, orang-orang sejenis kita, pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat. Dan ini adalah hadis sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang mengatakan itu, yang dilewatkan di dalam hadis yang sahih, yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Bahwa kita salah, kita akui kita berbuat salah. Kalau kita mengaku salah, kita bertaubat, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Salat kita bagaimana sekarang? Jamaah kita setiap waktu bagaimana? Apakah kita mempunyai semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita bersantai ria ketika mendengar azan? Ketika mendengar iqamah, bersantai ria, seolah-olah hidup ini hanya main-main. Memang betul main-main, tetapi untuk sesuatu yang serius, untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi sesuatu yang kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Suatu saat kita akan mati. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan semangat kita dalam beriman. Dan untuk beriman harus berilmu, harus paham apa itu iman. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan ilmu agama. Jangan sekali-kali kita meremehkan Al-Quran dan bagaimana memahami Al-Quran. Jangan sekali-kali kita meremehkan hadis dan makna hadis. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apakah kita menyangka bahwa yang dimaksudkan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu cuma belajar dan mengajarkan baca Al-Qur'an? Bukan. Itu termasuk lafzan wa ma'na. Ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu lafzan wa ma'na. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya lafzan, lafaznya bagaimana kita membaca yang benar dan bagaimana kita memahami yang benar. Dengan itu kita akan bisa paham iman. Dengan belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, kita akan bisa memahami iman dan bagaimana realisasi daripada iman itu. Bagaimana mewujudkan iman itu dalam kehidupan nyata. Bukan iman itu di satu lembah, amalan di lembah yang lain, bukan. Tapi bagaimana kita paham bahwa iman itu termasuk di dalamnya adalah mengamalkan iman itu. Bukan di atas kertas iman itu. Iman harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Harus. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh meremehkan ilmu dan kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang harus kita lakukan setelah kita faham ilmu. Bahwa salat berjamaah itu adalah tekanan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah mengancam bagi orang yang tidak berjamaah sedangkan dia dekat masjid untuk dibakar rumahnya. Itu menunjukkan bahwa salat berjamaah itu sangat penting, dan Rasulullah SAW memberikan dorongan semangat bahwa salat berjamaah punya keutamaan yang lebih jauh daripada sekedar salat sendirian, 25 kali lipat daripada salat sendirian. Dan sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW
Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib salat berjamaah di masjid, bukan di rumah salat berjamaahnya bagi laki-laki. Sebagian ulama mengatakan salat berjamaah itu wajib. Kenapa kita atau sebagian di antara kita masih mengabaikan masalah salat berjamaah? Berarti di mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti di mana kesiapan dia untuk isti'dad liyaumil ma'ad, untuk membuat kesiapan-kesiapan nanti pada hari ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kematian kita. Kita pasti akan mati dan kita pasti akan dibangkitkan. Kita pasti akan mati. Innaka lamayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau hai Muhammad mati dan mereka pun akan mati. Kemudian nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main dengan kehidupan dunia. Kita punya tanggung jawab besar. Apalagi talibul ilmi punya tanggung jawab yang sangat besar. Mudah-mudahan ini cukup memberikan cambuk kepada kita, dorongan semangat kepada kita, motivasi kepada kita supaya kita sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, dan kehidupan ini bukan main-main. Kita persiapkan amal-amal iman dan amal-amal untuk menghadapi hari esok, dan jangan kita menjadi orang-orang seperti orang-orang fasik yang lupa kepada Allah, yang akhirnya Allah menjadikan diri mereka lupa akan diri mereka. Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sehingga mereka hanyut dalam permainan dunia. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum. Ja'alana Allahu ayyakum minal faizin al aminin. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa sungguh-sungguh berusaha meningkatkan takwa kita, iman kita, ibadah kita, taat kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kafir yang tidak berusaha untuk bertaubat. Jangan seperti orang-orang yang terus dalam kemaksiatan dan kefasikan, tidak ada upaya untuk bertaubat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah mereka menunggu-nunggu waktu? Apakah mereka menunggu-nunggu kedatangan malaikat? Kapan kedatangan malaikat? Ketika hendak mencabut nyawa seseorang. Apakah malaikat yang ditunggu sehingga tidak kunjung bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, dari kekafirannya, dari kefasikannya? Apakah malaikat maut yang mencabut nyawa yang ditunggu ketika hadir untuk mencabut nyawanya yang ditunggu? Au ya'ti rabbuka, atau yang ditunggu adalah Allah ketika datang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar untuk mengadili seru sekalian manusia. Itu yang ditunggu, hari itu yang ditunggu. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau yang ditunggu itu adalah datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis sahih di antara yang diriwayatkan oleh Muslim, yang dimaksudkan dengan datangnya sebagian tanda-tanda Allah dalam ayat ini, surat Al-An'am, adalah terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat. Itu yang ditunggu pada saat di mana pintu taubat sudah tertutup, tidak ada lagi pintu taubat. Untuk bertaubat menunggu kehadiran malakul maut. Untuk bertaubat menunggu kehadiran Allah nanti pada hari padang mahsyar. Untuk bertaubat menunggu nanti matahari terbit dari arah barat, di mana pintu taubat sudah tertutup rapat-rapat, tidak mungkin seseorang akan diterima taubatnya.
Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari ketika datang sebagian tanda kekuasaan Allah itu, Allah, keimanan seseorang itu tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya yang sebelumnya tidak pernah beriman. Pada saat matahari terbit dari barat, maka iman seseorang pada waktu itu orang akan beriman. Tapi iman yang dilakukan pada hari itu sebelumnya tidak pernah beriman, maka imannya tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada dirinya. Demikian juga amal yang dilakukan pada hari itu yang sebelumnya tidak pernah melakukan amal soleh. Sebelumnya halus-halus saja, anteng-anteng saja, tenang-tenang saja, nggak pernah beramal. Pada hari itu sadar untuk kemudian melakukan amal. Sudah ditutup kesempatan untuk melakukan amal soleh pada waktu itu. Qul intadhiru, tunggu oleh kalian hari itu. Inna muntadhirun, kami pun menunggu. Kami pun menunggu, tunggu hari itu untuk taubat, untuk menunggu hari itu. Kalian menunggu hari itu, kami menunggu. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti sebelum hari kiamat tiba, ada kiamat yang akan menimpa seluruh kaum mukminin. Sebelum kiamat terjadi benar-benar yang menghancurkan seluruh makhluk dan dunia ini sehingga dunia berakhir, tidak ada lagi perjalanan dunia setelah itu. Sebelum itu ada kiamat khusus untuk kaum mukminin. Kapan itu? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, la yadhhabun lailu wan nahar hatta tu'badal lat wal uzza. Tidak akan lenyap malam dan tidak akan lenyap siang. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti Lata dan Uzza disembah. Dulu disembah, nanti akan disembah kembali, dan berhala-berhala akan di muka bumi ini akan muncul dan disembah kembali oleh orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan terjadi penyembahan kepada berhala-berhala. Kata Aisyah, qultu ya Rasulullah, in kuntu la adhunnu hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Inna dzalika tamman. Ya Rasulullah, saya menyangka bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya, huwa alladhi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya, bil huda wa dinil haqq, dengan membawa huda, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq, dan amal soleh, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk menjadikan agama ini menang atas semua agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Saya rasa itu sudah sempurna dan tidak akan terjadi lagi penyembahan kepada berhala. Saya kira itu sudah sempurna, akan hilang kemusyrikan dari muka bumi dan tidak akan ada kemusyrikan lagi di muka bumi. Kata Rasulullah, innahu sayakunu min dzalika ma sya'allah, sesungguhnya akan terjadi dari yang demikian itu sesuai dengan menurut kehendak Allah. Artinya kesempurnaan agama ini terjadi di muka bumi sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kata Rasulullah, thumma yab'atsullah rihan tayyibatan, kemudian Allah mengirimkan satu angin yang indah, angin yang wangi. Dalam riwayat lain disebutkan, thumma yab'atsullah rihan karihil misk. Kemudian Allah mengirimkan satu angin yang wanginya seperti minyak kasturi. Massuha massul harir, sentuhan angin itu seperti sentuhan sutra. Fatawaffa kullaman fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman, fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim.
Maka angin ini mematikan semua orang, sentuhannya seperti sentuhan sutra, wanginya seperti wangi misik, minyak kasturi. Angin ini kalau menyentuh setiap orang yang di dalam hatinya ada secuil keimanan, dia akan mati. Kalian akan mati, kita akan mati, jamaah akan mati. Yang beriman, yang ada secuil keimanan di dalam hatinya akan mati. Fayabqa man la khaira fih, yang tersisa adalah orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Dalam riwayat lain, yabqa syirarul khalq, yang tersisa adalah makhluk yang paling buruk, manusia yang paling buruk, karena tidak ada yang terburuk daripada kekafiran dan kemusyrikan. Fayarji'una ila dini abaihim, maka mereka kembali kepada agama musyrik nenek moyang mereka sebelum berislam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Mereka kembali menuju ke agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Pada saat itu terjadi hari kiamat. Dalam riwayat lain, alaihim taqumus sa'ah, pada diri mereka terjadi hari kiamat, ketika manusia tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, mumpung pintu tobat belum ditutup, kita bertobat kepada Allah. Mumpung matahari belum terbit dari arah barat, mumpung malakul maut belum mencabut nyawa kita, kita bertaubat, kita segera perbaiki diri. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini hasan. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau nyawa sampai tenggorokan, antum bertaubat, seseorang yang berdosa bertaubat, seseorang yang kafir, yang fasik bertaubat, maka pintu taubat sudah tertutup. Karena malakul maut sedang dalam proses mencabut nyawanya, dan nyawa itu sudah sampai tenggorokan. Maka pada saat itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Mumpung kita masih hidup, marilah kita bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih lahum bitanatahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.